Siap. Sama katana dina sadari keluar ma Yesus yang bagasi lau hundul tu pasir ni tau. Jadi matpungu ma torok halak tu corona. Gabe dipanaik ibana ma sada parau lau hundul tu si. Jala sude na toropi jonjong do di pasiri. Dungi godang ma di hataon tu nasida Uhud pakai umpama ninna ma nalau tu balian do sahalak panabur lau manabur. Jadi dina manaburi ibana adong ma boni deba na mamiltik udalan dungi Roma akka pidong mamaraguti alai anggo na deba tutano na batuondo madabu dina so sadia hafal tano jadi tibu matubu dibahen naso bagas tano disi alai dina lam timbu mata niari rahar ma gabe mate alaso marurat anggona deba tu parsi upian do madabu laos tubu do akka si upi di gabe dipisati ma MI alai nadeba nari tutano nadenggani do madabu gabe saut ma marpabue 100 lepit do na deba 60 lepit do na deba jala 30 lepit do na deba. Ayat yang terakhir hamu akan namar pinggol hamu mai ima kosa. Amang inang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats firman Tuhan pada malam hari ini kita dengar adalah suatu perumpamaan Tuhan Yesus atau cerita pendek Tuhan Yesus atau bahasa yang kita dengar sari perumpamaan atau ilustrasi. Jadi nanti ini memang sudah dari tidak asing lagi bagi kita, sudah memahami di mana Yesus menggambarkan tentang hal kerajaan Allah. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang digambarkan Tuhan Yesus banyak sekali. Tetapi saat ini yang kita ambil adalah sang penabur benih. Ada biji sesawi, ada harta yang terpendam, banyak hal itu yang diperumpamakan Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah ataupun perumpamaannya yang dapat dimengerti, yang dapat dilihat dan dirasakan semua muridnya maupun orang banyak. Dan dia tidak membuat suatu perumpamaan yang tidak masuk akal ataupun yang tidak dimengerti. Jadi perumpamaan yang disampaikan Yesus itu kepada orang banyak, kepada muridnya tentang hal kerajaan Allah. Yang pertama di depan, jadi di manabur ibana adong ma ideba nama miltik tudalan. Benih yang jatuh di jalan ini menggambarkan bahwa benih itu tidak dapat tumbuh oleh karena jalan itu adalah tanah yang keras, tanah yang selalu dilalui orang, dipijak-pijak ataupun sebagai jalan, dan tanah itu sangat keras. Benih itu tidak dapat menembus ke tanah atau tertanam sehingga sangat terlihat oleh burung di angkasa. Bahasanya itu makanannya. Jadi di sini burung adalah
jahat, si iblis, sehingga dia langsung memakannya. Benih tersebut sia-sia, tidak dapat tumbuh. Dan yang kedua, jatuh benih di tanah berbatu-batu yang sedikit tanahnya, tipis. Benih itu tumbuh dengan gampang, tetapi tidak memiliki akar untuk kedalaman, sehingga begitu matahari terbit, benih yang tumbuh ini tidak tahan, kering dan mati. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di tanah yang bersemak berduri. Bersemak berduri artinya benih itu tumbuh dan berakar dengan kuat, tetapi kena diimpit oleh pertumbuhan semak berduri ini sehingga dia tidak dapat tumbuh. Dan yang keempat, firman Tuhan mengatakan perumpamaan Yesus benih yang jatuh di tanah yang subur. Di tanah yang subur, ya benih itu tumbuh dengan baik dan berbuah 100 lipat, 60 lipat, dan 30 lipat. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benih yang pertama yang jatuh di tengah jalan. Memang alam Israel bukan seperti di Indonesia. Kalau untuk diumpamakan benih dapat ditanam dengan baik. Kalau di sana memang berbatu-batuan lokasi daerah sana, sehingga Yesus mengumpamakan tentang alam di Israel sana. Jadi artinya amang-inang, benih yang jatuh di tengah jalan adalah yang melambangkan manusia, orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi semuanya tidak dapat masuk ke dalam hatinya karena diambil oleh si iblis. Sama dengan seorang Kristen yang mempunyai hati yang keras, yang selalu menolak firman Tuhan. Walaupun dia hadir, walaupun dia mendengar, tetapi hatinya begitu keras. Ini mempunyai ciri dari seseorang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi tidak mau menerima firman-Nya, tidak pernah membuka hatinya. Dia mendengar juga tapi tidak mau disimpan di hatinya. Dan dia merasa dia itu orangnya suci, merasa orangnya benar, dan suka menghukum orang lain. Inilah tipe-tipe benih yang jatuh tengah jalan. Dia suka mengoreksi, dikoreksi dia tidak mau. Nah, inilah yang digambarkan Yesus, orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan walaupun dia mendengar. Sedangkan benih yang jatuh di batu-batuan, dia mendengar firman dengan bergembira, dengan sukacita. Tetapi dalam kehidupannya datang suatu permasalahan, datang suatu penganiayaan, baik di bidang hal apa, mau ekonomi, mau kesehatan, mau pekerjaan, dia menjadi murtad. Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan itu, firman Tuhan itu, dan ngadongi. Dia merasa kesal karena dia tidak memahami bagaimana sebenarnya untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus, tanggalkan diri, pikul salib. Jadi dia salah memahami tentang firman Tuhan, tentang mengikut Yesus. Kalau mengikut Tuhan atau mengikut Yesus, hendaklah kita dipermudah hidup dengan tidak dapat permasalahan, atau kita mendapatkan suatu kekuasaan yang lebih besar. Tidak. Kita mengikut Yesus sesungguhnya, jikalau kita mendapat suatu permasalahan, jikalau kita mendapat suatu tantangan, jikalau kita dapat suatu perukilon, kita mampu melaluinya karena Yesus ada di pada kita. Itu tujuannya kita yang bertuhan. Jadi ini
ini saya contohkan kisah si Petrus. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan sampai menjadi mati karena Allah ada yang menjaga. Tapi Yesus mengatakan, pergilah kau iblis. Ternyata di saat Yesus ditahan, jumpa dari orang Roma yang mengatakan ini kawan Yesus. Dia menyangka, seperti katakan Yesus 3 kali atau engkau sangka, itu tidak kukenal. Inilah begitu datang suatu ancaman, begitu datang suatu gangguan dalam kehidupannya, dia berpaling, dia tidak percaya kepada Yesus. Ini tipe karakter hati orang yang tumbuh di batu-batuan. Gampang dia mendengar firman Tuhan, gampang dia yang melakukan kebaikan. Tetapi begitu datang suatu tantangan, dia tidak berseru kepada Tuhan, malah Tuhan yang dihujatnya. Dia merasa menyesal mengikuti Tuhan. Jadi inilah gambaran satu contoh yang benih tumbuh di batu-batu. Dan yang ketiga yang dikatakan perumpamaan itu, benih yang jatuh di semak berduri. Benih itu tumbuh dan berakar dengan kuat, tetapi kena diimpit oleh semak berduri, tidak dapat tumbuh. Inilah orang yang punya karakter ketakutan tentang tipu daya duniawi, yang merasa mengutamakan dunia daripada memuji Tuhan. Dia takut. Contoh, sudah dikatakan, ingatlah pada hari yang keempat untuk memuji, menguruskan nama Tuhan. Tapi dia tidak mau, dia berusaha di hari Minggu, bekerja, mencari nafkah, mencari makan. Dia tidak butuh apa yang diaturkan Tuhan, karena dia khawatir tentang hidup di dunia ini. Padahal di 1 Petrus 5 ayat 7, jangan khawatir, ketahuilah aku memeliharamu. Itu kata Tuhan. Jadi inilah pemahaman-pemahaman yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Bangsa Yahudi pun banyak yang tidak percaya kepada Yesus karena dia mendengar perumpamaan Yesus, minumlah, ini darahku, mudarku. Makanlah, ini dagingku. Agama apa itu yang mengajarkan meminum darah, memakan daging? Pemahaman mereka seperti itu. Karena mereka tidak memiliki hati yang tulus. Jikalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan rendah hati, kita pasti dibantu Roh Kudus memampukan untuk mengerti apa yang direncanakan Tuhan, apa yang dimasukkan Tuhan dengan firman-Nya itu, sehingga kita tidak salah mengerti, tidak salah memprediksi, sehingga kita tidak jauh daripada Tuhan. Kita akan tetap melangkah mengikut Yesus, mengikut Tuhan kita. Kita mampu akan melakukan kehendak-Nya. Jadi kita lihat perumpamaan Yesus di poin yang keempat adalah benih yang tumbuh di tanah subur dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Inilah karakter yang dengan tulus menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu masuk dari telinganya, masuk ke dalam lubuk hati yang sangat dalam, dan tumbuh dengan kuat, berbuah, sehingga dia mampu melakukan kehendak Tuhan dari perbuatannya, pekerjaan, perkataannya, sehingga dia dapat berbuah. Artinya firman Tuhan itu bisa berkembang. Yang satu orang menjadi 100 orang mengerti. Seperti kita saat ini, amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak sia-sia kalau kita mendengar firman Tuhan. Dengan ketulusan hati kita dari rumah udah persiapan, Tuhan, buka hatiku, aku akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Dan ini sebenarnya tugas kami daripada hamba-hamba Tuhan sebagai petani-petani yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang percaya, agar betul bisa berbuah menjadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat.
jawab kita. Apalagi kita sebagai bapak, ibu dalam rumah tangga. Kita juga menginginkan hidup dalam keluarga agar anak cucu kita juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti Amang ini, Inang ini, puji Tuhan, di usia lansia masih dapat mendengar firman Tuhan. Jadi jangan takut Amang Inang. Kalau dikata orang sudah tua, merepotkan, sudah tua, tidak berguna. Percayalah, doa Amang Inang luar biasa. Tuhan selalu memakai itu. Jadi yang diharapkan dari Amang Inang doa-doa kepada anak cucu menjadi pewaris-pewaris dengan perkasa dalam kebenaran di dunia ini. Bahkan janji Tuhan juga mengatakan anak cucunya, bahkan harta kekayaan akan kutaruh di rumah. Itu kalau kita buka di Mazmur 112. Coba kita buka, biar kita tahu ada janji Tuhan. 112, biar kita baca. Yang sudah dapat boleh membaca Mazmur atau Psalmen. Psalmen 112. Baca ayat 1 sampai 3. Psalmen 112. Haleluya. Martua mabawa nama kabiari Jehovah, nalomoro hasitutu dia kapatitna. Sangap ma pinoparnai sugut di tanoon. Dapota pasu-pasu ma suddu niaka partigor sugut. Amoraon marlubi-lubi di bagasa jabuna. Jalaho do hati goran nai rodi sanenglenga. Amin. Jelas itu janji Tuhan. Ini yang kita harapkan dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi memikirkan hanya hal yang lain. Memikirkan ke dunia, ketakutan tentang dunia, tetapi Tuhan sudah siapkan bagi umat yang percaya. Jadi kalau umpamanya kita memuji Tuhan supaya kita kaya raya, bukan ke situ pemahamannya Amang Inang. Yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bukan. Kalau soal kekayaan itu, jikalau seseorang itu berprestasi, kalau kita lihat kisah si Yusuf, anak si Yakub, dia memang punya karakter yang sangat baik. Dihina saudara-saudaranya, bahkan dijual. Dijebak, dijolmi si Potifar, istri Potifar. Dia tidak melawan, tetap berseru pada Tuhan. Dan dia punya prestasi pikiran yang berprestasi. Dia mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Sehingga dia, walaupun dalam penjara, dia diangkat Firaun sebagai orang kedua, panglimanya. Sehingga dia mampu mendapatkan kekayaan, menolong saudara-saudara. Jadi mohon maaf, bukan kita terus memuji Tuhan kita harus kaya, tidak. Tetapi pertama, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, baik langkah pikiran kita, masalah apapun, Tuhan tetap menolong kita. Itulah yang kita ambil. Kita bisa tenang pikiran, damai sejahtera dalam hidup kita, kalau kita memang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats ini menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus langsung kepada orang banyak dan muridnya di tepi danau Galilea. Begitu juga sampai saat ini pada kita. Perumpamaan itu yang 4 tadi adalah 4 perbedaan. Banyak memprediksi, memahami tentang perumpamaan ini dengan berbeda. Tanah yang pertama itulah orang yang keras hatinya. Yang tadi tanah yang kedua itulah orang yang ragu. Artinya di saat dia mendapat penderitaan, disambat tantangan, kegagalan, dia tidak mampu untuk bertahan.
Dan yang ketiga, diimpit oleh kuasa dunia, tipu daya keduniaan, sehingga dia lupa kepada Tuhan. Dan keempat, benih. Jadi yang dipertanyakan, yang diminta kepada kita, pribadi lepas pribadi. Di poin keberapakah pribadi kita terhadap diri kita? Hanya kita yang tahu. Karena masalah iman itu urusan pribadi kepada Tuhan. Tidak bisa dipermasalahkan dengan iman berbandingan. Itu diri kita. Jikalau saat ini kita merasa dalam hati kita, Tuhan, aku ini di tanah yang berbatu-batuan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan tetap mengampuni dan Tuhan akan memberikan hati yang baik, tidak hati yang keras. Seperti ada yang tertulis, saya catat ini di biar kita bisa mendapatnya di Ezekiel 36 ayat 26. Bahasa Indonesianya saya bacakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Itu janji Tuhan di Ezekiel 36 ayat 26. Jikalau kita telah merasakan, mengetahui setelah mendengar firman Tuhan, kita sendiri yang tahu di mana. Jikalau kita di poin yang keempat, tanah yang subur, inilah yang sudah mengerti, inilah yang diharapkan Tuhan agar kita menjadi anak-anak kerajaan surga. Ini yang dapat, yang mampu seperti tanah yang subur. Inilah yang mendapat kunci kerajaan surga. Bapak, Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini mengingatkan kita kembali agar kita mampu mengkoreksi diri kita supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak salah dalam perbedaan pemandangan tentang perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kita, khususnya kita keluarga besar sektor anak, menjadi punya hati yang lembut, tulus seperti tanah yang subur, sehingga keluarga kita, keluarga yang diberkati Tuhan, dan anak cucu kita juga yang diberkati Tuhan. Kita tidak kekurangan, kita selalu menang dalam menghadapi permasalahan, baik dalam perekonomian, karir, dan prestasi. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan setiap hari menyertai kita, Roh Kudus-Nya yang menuntun kita, sehingga kita tidak khawatir lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita dengan lembut, dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita dengarkan yang dikatakan firman Tuhan di ayat ke-9, hamu akan amar pinggul hamu mai. Artinya Tuhan memberikan panca indera pada kita yang keperluannya juga untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau kita mendengar, dengarkanlah dengan baik, sehingga apa yang kita dengar dapat kita lakukan. Seperti Amsal 4 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, dekatkanlah telingamu untuk mendengar suaraku. Itu Yesus, Tuhan menyatakan di Amsal, sehingga kita diwajibkan sesungguhnya agar selalu mendengar firman Tuhan. Bahkan kita harus juga membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti, sehingga kita bisa melakukannya. Jadi kalau kita tidak gunakan apa yang diajarkan Tuhan, bagaimana kita? Ingat 1 Petrus 5 ayat 8. Ketahuilah, iblis setiap hari berkeliaran seperti singa yang siap memakan mangsa. Seperti perumpamaan tadi, begitu penabur benih jatuh di tengah jalan, langsung ditangkap si jahat. Ini firman yang mengatakan, jadi kita tidak bisa merasa main-main ataupun dengan keras hati dalam memuji Tuhan.
Sehingga kita harus boleh memahami firman Tuhan sehingga kita bisa melakukannya. Amang inang yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar saat ini, sehingga kita boleh memahami dan membuka hati kita dan merubah jika kita tahu posisi kita di tanah yang mana, sehingga kita diberikan roh hati yang baik dan tulus, sehingga kita mendapatkan perubahan. Kalau bahasa umumnya bertobat. Bertobat artinya tinggalkan kejahatan, kembali kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati kehidupan kita, memberkati anak-anak kita, pekerjaan kita, dan biarlah turun hujan pada waktunya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.